Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang PowerPoint, metodologi penelitian yang dimulai dari slide 41. Jadi di situ ada penjelasan tentang desain penelitian. Apa sih desain penelitian itu? Jadi di sini desain penelitian itu yaitu rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang pertama, ada populasi dan sampel, dan yang kedua, ada jenis data, dan yang ketiga, definisi operasional, dan yang keempat ada metodologi analisis data. Nah, di sini ada penjelasan kedua tentang definisi operasional, yaitu adalah cara untuk mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Macam-macam skala pengukuran yaitu ada 1. Skala nominal, yang dan kedua skala ordinal, ketiga skala interval, dan yang keempat ada skala rasio. Di sini kita akan menjelaskan satu-satu soal macam skala pengukuran. Yang di sini dijelaskan terlebih dahulu yaitu tentang skala interval atau yang disebut Likert. Yang pertama itu skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Di sini ada penjelasan kedua yaitu dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan, dan yang ketiga itu jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Nah, untuk skala Likert yaitu ada contohnya, yaitu ada contoh alternatif jawaban dalam skala Likert. Yang pertama ada A, sangat setuju, B, setuju, C, ragu-ragu, D, tidak setuju, dan E, sangat tidak setuju. Dan yang A di sini ada sangat positif, dan B ada positif, C negatif, dan D sangat negatif. Nah, di sini ada A selalu, B sering, C kadang-kadang, D tidak pernah. Dan di sini ada macamnya lagi yaitu A sangat baik, B baik, C tidak baik, D sangat tidak baik. Nah, ini adalah contoh dari skala Likert. Nah, di sini skala Likert itu akan diberi berbagai skor ya. Yang pertama itu A sangat setuju atau selalu atau sangat positif itu diberi skor 5. B setuju atau sering atau positif itu diberi skor 4. Dan C ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral itu diberi skor 3. Dan yang D tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif itu diberi skor 2. Dan E sangat tidak setuju atau tidak pernah diberi skor 1. Dan lalu di sini dijelaskan tentang skala Goodman, yaitu skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas, data yang didapat interval atau rasio. Yang kedua, skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah itu adalah 0. Nah, di sini ada penjelasan tentang skala nominal, yaitu skala pengukuran di mana angka dan angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Nah, di sini ada contoh-contoh tentang skala nominal ya. Yang pertama ada hitam putih, yang kedua ada KAP Big 4 sampai KAP non Big 4, yang ketiga ada pria wanita, dan keempat ada depth akuntansi sampai depth pemasaran. Nah, macam-macam skala pengukurannya itu ada sekarang yang ada nomor keempat yaitu ada skala ordinal, yaitu skala ini memiliki makna rating. Jawaban pertanyaan beringkat ya, berupa jawaban pertanyaan bertingkat. Jadi di sini ada contohnya yaitu berkaitan dengan juara. Yang pertama ada 4 jika juara 4 ya, dan yang ketiga jika juara ketiga, yang kedua jika juara kedua, yang ke-1 jika juara 1. Di sini ada skala macam rasio ya. Jadi skala rasio itu data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran.
contohnya ya. ROA sama dengan laba bersih per diambil aset total. Nah, di sini sekarang kita ingin menjelaskan tentang populasi teknik sampling. Nah, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, di sini penjelasan tentang sampel yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, di sini ada contoh gambar teknik sampling. Jadi teknik sampling ada teknik pengambilan sampel. Terus secara skematis teknik sampling seperti gambar berikut ya. Di sini jelaskan ada teknik sampling, probability sampling, dan ada non probability sampling. Nah, di sini ada penjelasan tentang probability sampling ya. Yang tadi dua bagian itu yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama sebagai setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi A. Sample random sampling itu dapat dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Ini adalah contoh gambarnya ya. Bisa dilihat. Nah, di sini bagian keduanya ada proportionate stratified random sampling. Yang pertama itu ada teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang kedua yaitu suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Ini ada contoh populasi dan contoh sampelnya ya. Bisa dilihat aja. Nah, di sini ada C, bagian C yaitu disproportionate stratified random sampling. Jadi, teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi atau strata tetapi kurang proporsional. Dan kedua di sini penjelasannya, misalnya pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3-nya ada 3 orang dan S2-nya ada 4 orang, S1-nya 90 orang, SMU-nya 800 orang, SMP-nya 700 orang, dan maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel. Karena dua kelompok sampai terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Di sini ada D, penjelasan cluster sampling atau area sampling. Jadi di sini teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Dan yang kedua itu penjelasannya yaitu misal penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Di sini ada contoh teknik cluster random sampling. Ada populasi daerahnya, tahap 1-nya dan tahap 2-nya. Nah, di sini ada penjelasan non-probability sampling. Jadi non-probability sampling itu adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, di sini ada sampling sistematis ya. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang lebih diberi nomor urut. Misalnya, ada anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Jadi pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja. Jadi nomor ganjil aja atau nomor genap aja atau kelipatan dari bilangan tertentu ya. Misalnya kelipatan dari bilangan 5 untuk ini, maka yang diambil sebagai sampel ada nomor 5, 10, 15, 20 dan seterusnya sampai 100.
Nah, di sini ada penjelasan tentang sampling kuota ya. Jadi, sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Jadi, sebagai contohnya akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 ya, dan penelitian dilakukan secara berkelompok. Nah, setelah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan golongan 11 sebanyak 20 orang. Nah, di sini bagian C ada sampling aksidental. Jadi di sini sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan dapat digunakan sebagai sampel ya. Jadi bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Nah, di sini ada sampling purposive, yaitu sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Di sini ada E, sampling jenuh. Jadi sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Jadi kurang dari 30 orang gitu misalnya. Istilah lain sampel jauh adalah sampel jenuh adalah sensus ya, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Nah, di sini ada snowball sampling ya. Nah, jadi di sini snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel ya. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang mengelilingin. Ibarat bola salju yang menggelinding. Makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Di sini ada contohnya ya, gambar snowball sampling. Nah, sampai di sini aja penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.